Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Setia Budi Sumaryat, khususnya kelas 11 IPS 2 dan 11 IPS 3. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat untuk kalian yang telah naik kelas, yang sudah berada di tahapan di SMA Setia Budi Sumaryat, yaitu di kelas 11 ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengucapkan selamat belajar di rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di SMA Setia Budi Sumaryat di kelas seperti biasanya. Namun sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk mendukung produk SMA Setia Budi Sumaryat. Kompetensi dasar 3.1 yaitu atau pencapaian dalam pembelajaran kali ini menganalisis sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mendeskripsikan munculnya negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Mendeskripsikan perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sambil bersantai di rumah, mari kita mulai pembelajaran pada materi kali ini, yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Munculnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bangsa India yang masuk ke Indonesia, sehingga memberikan banyak sekali pengaruh terhadap sistem pemerintahannya. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia antara lain yaitu Kutai, Singasari atau Singosari, Tarumanegara, Sriwijaya, Pajajaran, Mataram Kuno, Kediri, dan Majapahit. Nah, mari kita mulai, silahkan dengarkan. Aku akan menjelaskan satu persatu bagaimana kerajaan Hindu-Buddha terbentuk di Indonesia dan bagaimana awal mula terbentuknya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia, berdiri pada tahun 400 sampai 500 Masehi yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama di Kerajaan Kutai yaitu Kudungga yang memiliki seorang putra bernama Aswawarman. Setelah raja meninggal, putra dari raja tersebut merupakan raja pertama yang beragama Hindu. Kehidupan politik kerajaan Kutai pada masa itu dapat mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Mulawarman. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan tersebut dibagi-bagi berdasarkan kasta. Selain itu, mata pencaharian penduduk antara lain pertanian, beternak, dan berdagang. Kemudian, Kerajaan Tarumanegara. Berbeda dengan Kerajaan Kutai yang menjadi kerajaan tertua di Indonesia, Kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan yang tertua di Jawa, berdiri sekitar abad ke-5 di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Raja yang paling terkenal di Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahannya, rakyat memiliki hidup yang makmur, namun menjadi hancur ketika diserang oleh kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Pertanian merupakan mata pencaharian penduduk Tarumanegara menggunakan sistem irigasi dan perikanan serta perdagangan. Selanjutnya itu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 dan menganut ajaran Hindu Siwa. Kerajaan ini diperintah pertama kali oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan ponakan dari Raja Sana dan pada masa pemerintahannya rakyat di sekitar kerajaan hidup makmur. Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua. Setelah meninggalnya penangkaran yaitu bercorak Hindu dan Buddha, Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu diperintah oleh dinasti Sanjaya, sedangkan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha diperintah oleh dinasti Shailendra.
Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur setelah mendapat serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang diperintah oleh Balaputradewa. Rakyat di Kerajaan Mataram kuno telah mengenal perdagangan internasional, sekalipun mereka memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan pengrajin. Selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Muara Takus, Riau, dan berpindah ke Palembang. Setelah berhasil menguasai Palembang, tepatnya di Sungai Musi, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Balaputradewa dan berhasil membawa kerajaan tersebut mencapai puncak keemasan. Sebab dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, kerajaan ini dijuluki sebagai kerajaan maritim terbesar. Namun mengalami kemunduran ketika terjadi endapan di Sungai Musi. Kehidupan sosial masyarakat pada masa itu tergolong majemuk dan terdapat stratifikasi sosial. Mata pencahariannya sendiri, mereka banyak yang berada di bidang pertanian dan juga perdagangan. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan penyatuan dari Kerajaan Panjalu dan Janggala dan disatukan pada masa pemerintahan Jayaswara. Raja Jayabaya merupakan raja yang paling terkenal di Kerajaan Kediri dengan karyanya disebut Jangka Surabaya. Kerajaan Kediri mengalami kehancuran ketika Kertajaya yang juga sebagai raja terakhir di Kerajaan Kediri dibunuh oleh Ken Arok di Tumapel tahun 122. Pada masa itu, penduduk di Kerajaan Kediri banyak yang bertani dan berdagang untuk mata pencahariannya. Kemudian ada Kerajaan Singasari atau Singosari. Kerajaan ini merupakan penyatuan dari Kerajaan Kediri dan Tumapel yang berdiri sekitar tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Kitab-kitab kuno yang dimiliki oleh Kerajaan Singosari yaitu Negara Kertagama dan Pararaton. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singosari sendiri yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Kerajaan Singosari mengalami puncak kejayaan, bahkan memiliki kebijakan mengganti atau memindahkan pejabat yang tidak setia dan lawan politik diberikan penghargaan dan kedudukan yang terhormat untuk rewardnya ya. Di Kerajaan Singosari, rakyat juga sudah mulai mengenal adanya perdagangan internasional. Kemudian ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi dan dibantu oleh Kebo Anabrang, Ronggolawe, Nambi, Lembu Sora, dan Arya Wiraraja. Kerajaan ini terletak di Sungai Brantas, Jawa Timur dan bercorak agama Hindu. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, terjadi pemberontakan Lembu Sora, Nambi, dan Ranggalawe, namun dapat dipadamkan oleh raja. Kerajaan Majapahit memiliki wilayah yang luas dan subur, sehingga menjadi produsen barang-barang yang laku di pasar dan menjadi perantara untuk membawa hasil bumi antar daerah. Kemudian peninggalan-peninggalannya sendiri dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha yaitu terdapat prasasti dan candi. Nah, sudah Bapak jelaskan mengenai bagaimana semula terbentuknya ataupun berdirinya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, silakan dengarkan tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian, yaitu adalah silakan cari peninggalan-peninggalan bersejarah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ada Kerajaan Tarumanegara, Mataram Kuno, Majapahit, Singosari, Sriwijaya, dan Kutai. Silakan cari peninggalan-peninggalannya, baik itu prasasti ataupun candi-candi. Silakan ditulis ataupun diketik di Word, kirim soft filenya ke alamat email Bapak. Dikumpulkan minggu depan, kirim ke alamat email Bapak, yaitu di bawah ini. Silakan lihat di rusihan1995@icloud.com. Jika ada pertanyaan, silakan kontak Bapak di nomor WhatsApp Bapak, yaitu di nomor 0821785214. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dulu materi pertama di semester ini mengenai kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya di pertemuan nanti, di video selanjutnya. Selamat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
play.